Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah, senantiasa pula kita sampaikan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya dengan kita bersyukur kepada Allah, niscaya akan ditambah nikmat-nikmatnya. Dan sesungguhnya pula ketika kita bersolat kepada Rasul, niscaya kita akan mudah mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam satu kaidah lain, ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wala yuflihus sahiru haitsu ata." Tidaklah akan mendapatkan kemenangan pelaku-pelaku sihir apapun yang mereka lakukan. Ayat ini memang terkait dengan kisah Nabi Musa alaihissalam saat berhadapan dengan Fir'aun, ya, di mana Nabi Musa diutus oleh Allah untuk melakukan dua misi. Pertama adalah menyelamatkan Bani Israel dari tekanan-tekanan Fir'aun dan juga menyadarkan Fir'aun agar dia dengan bala tentaranya tidak melakukan kezaliman di muka bumi, ya, di saat mereka diberikan oleh Allah, ya, kenikmatan berupa kekuasaan. Nah, pada akhirnya memang Fir'aun, ya, tidak ingin atau tidak mau sadar, ya, dari apa yang telah disampaikan oleh Nabi Musa, walaupun bukti-bukti bahwa Musa adalah Nabi utusan Allah dengan mukjizat-mukjizat yang Allah berikan, Allah tampakkan juga, ya, cobaan teguran, ya, kepada Fir'aun dan juga rakyatnya, namun tetap saja kekeh istilahnya. Tetap saja dia tidak mau, ya, menyadari akan perbuatan salahnya. Bahkan ujungnya adalah Fir'aun mengundang para penyihir. Mereka yang dekat dengan penguasa akhirnya diundang untuk melawan Musa. Ya. Kalau Musa, ya, memang dikatakan sebagai utusan Allah, ya, silakan hadapi tukang sihir, ya, dari Fir'aun tersebut. Akhirnya diundanglah, ya. Diundang begitu banyak, bahkan, ya, dalam sejarah disebutkan hampir ribuan para penyihir untuk mengalahkan Nabi Musa. Sehingga akhirnya datanglah mereka, ditetapkan pada satu hari, ya, dan dihadirkan seluruh rakyat untuk menyaksikan adanya pergulatan, ya. Ya, tentunya pergulatan yang sangat fenomenal, bainal haq wal batil jadinya, antar kebenaran dan kebatilan, ya. Walaupun memang Nabi Musa, ya, merasakan ada getaran-getaran kekhawatiran, tapi akhirnya Allah menguatkan bahwa dialah yang paling benar, dia pasti menang, gitu kan. Ya. Tapi Fir'aun juga merasa pasti akan menang, ya. Bahkan dalam ayat lain juga orang yang diundang, yaitu para penyihir, mengatakan, apa balasan kami kalau kami menang, ya. Maka Fir'aun mengatakan, kalau kamu menang, kamu akan mendapatkan fasilitas yang lebih baik dari sekarang. Ya, hakikatnya memang kalau kita perhatikan, ya, dalam kondisi sekarang juga kita bisa melihat, gitu kan, bahwa orang-orang yang ingin berkuasa dan ingin menguatkan kekuasaannya atau melanggeng kekuasaannya pasti akan melakukan, ya, berbagai cara, ya, dukungan-dukungan mereka lakukan dengan membius masyarakat, ya, atau juga dengan memberikan, ya, gambaran-gambaran bahwa keberhasilan ini itu kan. Begitu juga dengan Fir'aun, ya. Sehingga peristiwa itu pun terjadi. Para penyihir datang berbondong-bondong, mereka berkumpul di istana Fir'aun, dan Nabi Musa datang, ya, dengan pengikutnya, terutama ditemani oleh kakaknya Harun. Tapi, ya, di sini dari kaidah yang tadi saya sampaikan di awal, Allah mengatakan la yuflihus sahiru haitsu ata. Di sini kekuatan yang muncul dari Nabi Musa alaihissalam bahwa tidak akan menang, ya, tidak akan mendapatkan keberhasilan, ya, para penyihir apapun yang mereka lakukan. Sehingga akhirnya, ya, nampaklah peristiwa yang terjadi saat itu, ya, tukang sihir melemparkan tali, ya. Ya, sebenarnya sihir itu enggak real, ya, bukan sesuatu yang nyata, ya. Ya. Kenapa? Karena hakikatnya sihir itu adalah mereka menyihir mata-mata yang hadir, ya. Jadi orang-orang yang hadir itu disihir atau disirep, gitu kan, atau
ya kayak dihipnotis, ya seakan-akan tali yang dilempar itu seperti ya seperti menjadi ular, ya. Padahal bukan ular, tali dia yang bergerak, ya. Dan akhirnya ya Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya saat itu memang Nabi Musa masih ada ragu, ada ketakutan, ya. Ya sebagai manusia tentu wajar, ya. Karena memang diperhatikan atau disaksikan oleh banyak orang, ya. Dia juga seberhadapan dengan penguasa yang sangat kejam, ya. Sangat kuat, ya. Tapi tetap Allah menenangkannya, lalu akhirnya Allah perintahkan, lemparkan tongkatmu, kelak dengan tongkat itu akan berubah menjadi ular yang nyata dan akan melahap semua tali-tali yang nampak seperti ular yang dilakukan oleh ya, para penyihir. Intinya adalah bahwa di sini ya nyata bahwa kebenaran pasti akan menang, kebatilan pasti akan kalah. Apapun daya upaya yang mereka lakukan, sarana apapun yang mereka gunakan, gak akan mendapatkan kemenangan, ya. Karena kalimatnya di situ disebutkan haitsu ata, apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka gunakan, ya. Sarana bagaimanapun yang mereka coba ya siapkan, itu tidak akan mendapatkan al-falah, mendapatkan kemenangan. La yuflihus sahiru haitsu ata. Nah, jamaah sekalian rahmat Allah, dari kaidah ini tentunya bisa kita ambil kesimpulan bahwa kalau kita tetap dalam kebenaran pasti akan kita menang. Kalau kita dalam komitmen dengan jalan Allah, berjalan di atas jalan Allah, jalan yang lurus, pasti akan mendapat kemenangan. Meskipun kita akan menghadapi berbagai macam ya, berbagai macam saran yang digunakan oleh pelaku-pelaku kejahatan, baik mereka yang sedang mendapatkan amanah, ya kedudukan, jabatan, berbagai macam mereka lakukan. Kalau kita komitmen kebenaran, kalau kita komitmen dalam jalan yang lurus, di jalan Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan mendapatkan kemenangan. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha kuat, Maha besar, ya. Apapun maka dilakukan oleh musuh-musuh pasti akan kalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. La yuflihus sahiru haitsu ata, itulah yang harus kita pegang, bahwa tidak akan menang selama tidak akan mendapatkan kemenangan para pelaku kebatilan yang dibungkus dengan sihir atau dibungkus dengan kata-kata yang ya, halus atau yang manis, ya. Namun dia akan kalah dengan kebenaran-kebenaran, ya, yang mana memang kebenaran itu milik Allah dan juga milik orang-orang yang beriman, yang konsisten komitmen dengan jalan Allah dan jalan yang lurus. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.